Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Mega Safitri dari kelas 2B PGMI semester 2 di UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. NIM 1201082648. Di sini saya mempresentasikan video yang berkaitan dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Nuradi MED. Dengan judul pembahasan saya yaitu Hak Azazi Manusia atau singkatan dari HAM. Mari kita saksikan sama-sama. Demikian. Hak Azazi Manusia. Pengertian dan hakikat HAM. Secara etimologi, hak azazi manusia merupakan terjemahan dari berbagai bahasa asing, yaitu droits de l'homme dari bahasa Prancis, human rights bahasa Inggris, menschenrechten bahasa Belanda, bahkan merupakan terjemahan dari istilah basic rights, fundamental rights dari bahasa Inggris, serta Grundrechten dan fundamental rechten dari bahasa Belanda. Sedangkan di Amerika Serikat di samping digunakan istilah human rights, juga dipakai civil rights. Secara terminologi, hak azazi manusia dilihat 2001 adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak itu manusia tidak bisa hidup dan layak sebagai manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak azazi manusia dijelaskan hak azazi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. 2. Sejarah perkembangan HAM. HAM sebagai gagasan, paradigma serta kerangka konseptual tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana terlihat dalam Universal Declaration of Human Rights 10 Desember 1948. Namun melalui proses cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia, dalam akar kebudayaan bangsa Indonesia, pengakuan serta penghormatan tentang HAM telah mulai berkembang. Misalnya dalam masyarakat Jawa telah dikenal tradisi hak PP, yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa, seperti hak mengemukakan pendapat walaupun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa. Perjuangan HAM dimulai di negara Mesir, Arab, kemudian Inggris. Secara kronologis, perkembangan hak azazi manusia di berbagai negara sebagai berikut. 1. Mesir. Kehidupan sejarah Mesir dimulai kurang lebih 6.000 tahun di bawah kekuasaan Firaun yang menindas warganya. Tetapi 30 kemudian ada pengakuan HAM sejak Nabi Musa dapat membebaskan perbudakan bangsa Yahudi yang ditindas oleh penguasa Mesir. Disitulah manusia menyadari pentingnya penegakan HAM dalam membela kemerdekaan, kebenaran, dan keadilan. 2. Babilonia. Di negara ini dikenal hukum Hammurabi yang menetapkan hukum untuk menjamin keadilan warganya. Hukum ini sudah terkenal sejak
Hukum ini sudah terkenal sejak 200 tahun sebelum Masehi dan merupakan pertanda jaminan hak asasi manusia. 3. Arab. Setelah agama Islam berkembang dan diakui oleh bangsa Arab, perbudakan dan jaminan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Nabi Muhammad SAW sabdanya, "Tiada paksaan dalam beragama. Ini merupakan jaminan terhadap nilai-nilai asasi bagi umat manusia tentang adanya kebebasan menjalankan agama masing-masing." 4. Yunani. Sokrates dan Plato, peletak dasar hak asasi manusia di Yunani, mengajarkan kepada masyarakat untuk mengadakan sosial kontrol kepada penguasa yang lazim yang tidak mengakui nilai kebenaran dan keadilan. 5. Inggris. Beberapa dokumen yang tidak tertulis menggambarkan perjuangan dan pengakuan hak asasi manusia di Inggris. Pertama, Magna Carta merupakan lambang diakuinya hak asasi manusia karena ia mengajarkan hukum dan undang-undang derajatnya lebih tinggi daripada kekuasaan raja. Kedua, Petition of Right tahun 1628. Di sini raja menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan tentang kebijaksanaan raja dan dijaminnya hak asasi manusia. 6. Amerika. Presiden AS yang terkenal dengan pendekar HAM Abraham Lincoln. 7. Perancis. Tahun 1789, revolusi disusunlah 21 rancangan piagam hak asasi manusia dan warga negara. Piagam tersebut terdiri dari 17 pasal. Pasal 1 berbunyi, manusia dilahirkan dan akan tetap merdeka dan sama hak-haknya. Perbedaan sosial hanya dapat beralasan jika didasarkan atas kepentingan masyarakat. 8. Declaration of Human Rights PBB. Piagam PBB lahir pada tanggal 12 Desember 1948 di Jenewa, merupakan usul serta kesepakatan seluruh anggota PBB. Maksud dan tujuan PBB mendeklarasikan HAM seperti tertuang dalam piagam mukodimanya. 1. Hendak menyelamatkan manusia dan keturunannya. 2. Meneguhkan sikap dan keyakinan tentang HAM yang asasi. 3. Menimbulkan suasana di mana keadilan dan penghargaan atas berbagai kewajiban asasi tentang harkat martabat manusia. 4. Memajukan masyarakat dan tingkat hidup yang lebih baik dan suasana kebebasan dan leluasa. 9. Indonesia. Jaminan hak asasi manusia di Indonesia baru ada setelah diperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Dalam UUD 1945 secara formal hak asasi manusia tentang dalam pembukaan UUD 1945 dan dalam pasal-pasal yaitu pasal 27 sampai pasal 34. Secara pasca amandemen UUD 1945, hak asasi manusia lebih banyak dituangkan secara eksplisit pasal 28 huruf A sampai J. Bahkan semenjak reformasi bermunculan lembaga-lembaga pembela hak asasi manusia seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, dan LSM seperti Kontras, Setara, dan lain-lain. 3. Lembaga penegak HAM. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Penegakan HAM dilakukan pada setiap pelanggaran,
pelanggaran HAM dikelompokkan pada dua bentuk. Satu, pelanggaran HAM berat. Contohnya itu meliputi kejahatan, genosida, dan kejahatan kemanusiaan. Dua, pelanggaran HAM ringan. Contohnya selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan tadi. Mudah-mudahannya ada kalanya untuk kita semua untuk memperbaiki negara atau diri kita sendiri, sebagai yang dimana dijelaskan tadi tentang HAM, untuk menghormati, menghargai, menjunjung tinggi derajat martabat dan juga lain-lainnya. Demikianlah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.